God gave a promise to Abraham and Sarah, a future, a generation, a son. But between the promise and its fulfillment, there was silence. Years passed. Waiting began to feel uncertain. In the in-between, Sarah struggled to see the promise ahead. The delay felt like absence, yet Abraham continued to walk, building altars, listening, trusting the God who had spoken. The in-between is often where faith is tested, where doubt and trust quietly wrestle, but never separate from the promise. Sometimes it is part of how God prepares us to receive it. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Yang diberkati Tuhan boleh berikan tepuk tangan
bertambah semangat untuk memuji Tuhan, memuliakan namanya. Kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut, Kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku dari jalanku. Satu-satunya yang layak untuk disembah, layak untuk ditinggikan, layak menerima hormat syukur dari umat-Mu pagi hari ini.
Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami, Bapa. Selalu bersekutu denganmu. Tinggal di dalam hadirat-Mu yang kudus, Tuhan. Karena Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu, buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memilih setiap kami. Engkau menebus setiap kami, Tuhan, untuk menjadi milik-Mu seutuhnya. Mampukan kami selalu menyadari itu, Tuhan, setiap saat, setiap waktu. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan Engkau di dalam hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya jalan. Hanya Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapa, sebentar kami mau dengar firman-Mu, Tuhan. Kuasai lidah bibir hamba-Mu. Biar Engkau yang berbicara atas setiap kami, Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar boleh tinggal di dalam hati kami. Bahkan Engkau yang memampukan kami, Allah Roh Kudus, untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktu-Mu, Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Kami buka telinga kami, mata kami, hati kami hanya tertuju kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini pasti dari setiap kita pernah mengalami masa yang lelah. Lelah bekerja, lelah melayani, lelah menghadapi masalah yang terus ada. Bahkan mungkin lelah mendoakan keluarga yang mungkin tidak berubah. Atau mungkin kita mulai lelah dalam melakukan kebenaran. Karena saat kita melakukan kebenaran hasilnya tidak terlihat atau belum terlihat, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dalam hati kita pernah ada, Tuhan, saya sudah berusaha hidup benar, tetapi mengapa masalah saya belum selesai? Tuhan, saya sudah mengampuni loh, tetapi mengapa orang itu terus menyakiti hati saya? Atau bahkan, Tuhan, aku sudah melayani dengan setia, tetapi aku tidak dihargai. Atau bahkan aku sudah berdoa bertahun-tahun, tapi jawaban Tuhan belum datang. Perasaan itu sangat manusiawi, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Rasul Paulus memahami hal itu, karena itu dia menulis dalam Galatia 6 ayat 9. Mari kita baca. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Sekali lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Paulus tidak berkata bahwa kita tidak akan lelah. Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak akan lelah. Justru kita, firman Tuhan tahu dan Paulus tahu bahwa kita bisa menjadi lelah. Tetapi ia berkata jangan jemu-jemu berbuat baik. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan sudah memberikan sebuah janji. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Hari ini kita akan belajar dari seorang wanita sederhana bernama Ruth di Alkitab. Hidupnya penuh dengan kehilangan, penuh dengan air mata dan perjuangan. Tetapi karena ia tidak menyerah, Tuhan mengubah hidupnya secara luar biasa. Tema firman hari ini adalah don't quit.
Your harvest is coming. Jangan menyerah, karena tuainanmu sedang dalam perjalanan. Tantangan yang terbesar seringkali dalam kita berbuat baik adalah waktu menunggu. Kalau 2 minggu lalu, in between dengan Pastor Agung ya, kita hari ini belajar dengan versi yang berbeda. Seringkali ada kelelahan yang tidak terlihat siapapun. Mungkin kita bisa terlihat selalu senyum, selalu bahagia, baik-baik saja. Tapi seringkali kelelahan itu terjadi bukan karena kita terlalu bekerja keras, bukan karena kita kurang tidur, tetapi karena kita merasa terlalu lama berbuat baik. Dan kondisi kita tidak segera membaik. Lalu kita menjadi lelah, kita menjadi tergoda untuk menyerah. Tuhan tidak pernah berkata kalau berbuat baik itu mudah. Tapi firman Tuhan mengatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kalimat pertama dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah jemu-jemu. Jemu-jemu berasal dari bahasa Yunani, ekakeo, yang artinya menjadi lelah mental, kehilangan keberanian, bahkan berputus asa. Poin pertama yang kita mau belajar pagi hari ini, menabur kebaikan dengan konsisten. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Konsisten artinya adalah bukan satu kali kita berbuat baik, tapi terus melakukan yang benar, terus melakukan yang baik, terus melakukan yang menjadi bagian kita. Walaupun hasilnya belum terlihat Bapak Ibu Saudara. Berbuat baik, berbuat benar bukan hanya sekali, tapi berbuat baik, berbuat benar adalah gaya hidup yang terus dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Karena kita tahu kita manusia yang lemah. Kita tidak mungkin bisa melakukan hidup benar, hidup baik jika bukan tanpa Tuhan yang menolong kita. Dan seringkali kadang kita berpikir, untuk apa kita terus berbuat baik? Orang lain tidak menghargai kok. Orang lain gak pernah ngerti, bahkan mungkin gak ada yang lihat. Tapi Tuhan berkata, tetap lakukan. Tetap lakukan. Teruslah berbuat baik, teruslah berbuat benar. Kita mau belajar dari Rut. Ketika suaminya meninggal, hidup Rut berubah total. Ia bisa kembali ke Moab dan memulai hidup baru. Tetapi ia memilih tetap setia menemani Naomi mertuanya. Bahkan ia berkata kepada Naomi, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Keputusan Rut bukanlah keputusan yang mudah Bapak Ibu Saudara. Ia harus meninggalkan keluarga. Ia harus meninggalkan tanah kelahirannya dan memulai hidup dari nol. Bahkan sampai di Bethlehem dia tidak mengenal siapa-siapa, hanya dengan mertuanya berdua. Tapi Rut tidak bermalas-malasan. Ia bekerja dari pagi sampai sore memungut jelai. Memungut sisa jelai itu di ladang. Pekerjaan yang sangat rendah pada zaman itu, tetapi ia melakukan dengan setia. Kita baca Rut 2 ayat 11. Boas menjawab dia, telah diceritakan orang kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu. Sesudah kematian suamimu, bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu, serta tanah kelahiranmu, lalu pergi kepada bangsa yang dulu tidak engkau kenal. Sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Boas berkata bahwa aku sudah mendengar semua yang engkau lakukan terhadap ibu mertuamu. Rut tidak pernah mempromosikan dirinya. Rut tidak pernah menceritakan kisah hidupnya, minta ditolong, mengemis, tapi dia terus bekerja keras. Dia dengan setia menemani ibu mertuanya. Bahkan saat iparnya
mereka, ibu mertuanya, dia tetap memilih bersama dengan ibu mertuanya. Tetapi kebaikan Rut terdengar. Konsisten Rut dalam berbuat baik, dalam berbuat benar, dalam memilih hal yang benar. Dia memilih Allah Tuhan, ibu mertuanya, Allah Israel, telah diperhatikan oleh orang lain. Boaz merupakan gambaran dari Kristus, Sang Penebus kita. Boaz memperhatikan setiap taburan kebaikan Rut. Karakter Rut yang terus konsisten di tengah penderitaan yang membuatnya dihargai. Kebaikan yang mungkin tidak terlihat manusia, tetapi selalu dilihat Tuhan. Mungkin dari kita banyak yang merasa bahwa tidak dihargai pelayanan kita, tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Bahkan mungkin pelayanan kita dianggap sepele, tidak ada yang melihat pengorbanan, tidak ada yang melihat semuanya, tidak ada yang melihat tetes air mata kita saat kita berjuang, bahkan mungkin saat kita dalam kondisi yang sangat luar biasa, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, tapi kita tetap terus memilih melayani Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk Tuhan, melayani Dia. Mungkin tidak ada yang melihat, bahkan mungkin kita tidak pernah bercerita apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana struggle itu. Tapi kita tetap memilih setia, melayani dalam pekerjaan, melayani dalam keluarga, melayani dalam gereja, dalam apapun juga. Bahkan mungkin dalam sekolah, saat orang menjauhi kita, kita tetap memilih setia memilih Tuhan. Kita tetap setia hidup di dalam kebenaran. Kita memilih hal yang benar. Meskipun itu mungkin membuat kita menjadi rugi atau dimusuhi banyak orang, bahkan diabaikan. Tapi Tuhan melihat, seperti Boaz melihat Rut, Tuhan melihat setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan pernah berhenti menabur. Jangan pernah berhenti berbuat baik, jangan pernah berhenti melakukan yang benar meskipun itu berat. Dalam Rut 2 pasal ayat 12, Boaz mengatakan, kiranya Tuhan membalas perbuatanmu, kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan. Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saya seringkali melihat Bapak Ibu Saudara, ada pekerja yang mungkin gajinya pas-pasan, tidak cukup, tapi dia tetap terus setia dalam pekerjaannya, tetap hidup jujur. Tuhan mengirimkan berkat itu melalui hal-hal yang tidak terduga. Tiba-tiba ada yang ngasih. Banyak gelodakan-gelodakan dari langit yang kita tidak pernah bayangkan. Saat kita membutuhkan sesuatu, dan itu tidak mungkin kita bisa penuhi dengan apa yang ada dalam hidup kita. Tapi Tuhan itu menyediakan dengan cara yang sungguh ajaib. Bahkan melalui orang-orang yang tidak pernah kita bayangkan, Bapak Ibu Saudara. Itulah Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari Galatia 6 ini. Kepastian menuai. Dikatakan apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Waktunya adalah kairos. Waktu yang ditetapkan oleh kedaulatan Allah, bukan waktu kronologis manusia. Ayat ini berkata apabila sudah datang waktunya. Alkitab mengatakan memilih kata kairos. Kairos bukan sekedar jam atau kalender. Kairos adalah waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Seringkali kita menggunakan jam kita, seringkali kita menggunakan waktu kita. Seringkali kita menghitung, aku sudah lama Tuhan menabur. Kapan? Aku sudah lama Tuhan mencucurkan air mata. Kapan? Kapan aku menuai? Tetapi Tuhan memakai waktunya. Rut sama sekali tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dia memilih menemani ibu mertuanya Naomi ke Bethlehem. Dan suatu pagi ia hanya berkata, aku akan pergi memungut jelai.
Kelihatannya biasa, tetapi ternyata ladang itu adalah ladang milik Boaz. Rut 2 ayat 3. Ia pergi, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Jadi penuai itu di depannya, dia itu di belakang. Memungut sisa-sisa itu. Kebetulan ia berada di ladang milik Boaz yang berasal dari kaum keluarga Elimelek. Apakah itu suatu kebetulan kalau ladang tempat Rut memungut jelai adalah milik Boaz? Tidak. Itu adalah pengaturan Tuhan. Rut hanya melihat ladang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan melihat masa depan. Rut hanya mencari makan waktu itu. Tetapi Tuhan mempersiapkan masa depan, mempersiapkan suami. Rut hanya ingin bertahan hidup dengan sisa-sisa jelai yang ada. Tetapi Tuhan mempersiapkan generasi keturunan dari Mesias. Itulah cara Tuhan bekerja. Kadang kita merasa tidak terjadi apa-apa. Padahal Tuhan sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang sedang kita susun, apa yang sedang kita bangun. Rut tidak pernah tahu kalau ladang itu tempat Boaz, seorang kerabat dekat yang mempunyai hak menebus. Rut tidak merencanakan, tetapi Allah mengatur kairosnya. Seperti kita, Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang mempunyai hak menebus setiap kita. Tuhan berkata, Tuhan menebus setiap kita dari maut, dari hidup, air mata, dari segala yang bukan berasal dari Tuhan, dari segala kutuk. Tetapi Tuhan menghancurkan kutuk itu di kayu salib. Rut yang miskin menjadi diberkati, ia asing menjadi dihormati. Dan ia kehilangan suami, tetapi menjadi bagian dari keluarga yang melahirkan Raja Daud dan garis keturunan Yesus Kristus. Rut menuai jauh lebih besar daripada yang ia tabur. Begitulah Tuhan. Saat Tuhan memberkati, berkatnya melampaui apa yang kita bayangkan. Karena itu jangan pernah berputus asa. Belum tentu saat Tuhan berkata tidak. Mungkin Tuhan sedang berkata, belum waktunya atau bukan jalannya. Waktu Tuhan mungkin seringkali kita merasa sangat lambat. Bahkan kita lelah dan hampir menyerah. Tuhan, aku capek, aku udah gak kuat. Aku nyerah aja. Tapi biarlah kita selalu ingat, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Rut menuai jauh lebih besar dari yang dia tabur. Rut menabur kesetiaan kepada satu janda Naomi dan ia menuai kehormatan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap kita menyimpan dalam hati kita bahwa pasti menuai. Hal ketiga yang kita pelajari dari Galatia, tantangan tidak menyerah di masa sulit. Dikatakan jika kita tidak menyerah. Jika kita tidak menyerah. Arti dari menyerah yang pertama itu menjadi longgar atau kehilangan ketegangan. Seperti tali busur anak panah yang tegang, ya. Seperti tali busur, ini kan menegang ya. Tapi tiba-tiba itu kita kendurin sendiri. Jadi dia nggak akan bisa melesat Bapak Ibu Saudara. Hilang kekuatannya saat panah itu mengendur. Mengendurkan disiplin rohani. Menjadi longgar atau kehilangan itu artinya mengendurkan disiplin rohani. Mungkin kita biasanya komitmen ya. Doa pagi, bangun pagi, baca firman, membaca Alkitab, menyembah Tuhan. Kita mulai malas.
mengundurkan disiplin rohani. Nanti siang aja. Karena kayak apa ya? Kita sudah jiwa itu sangat lelah. Tapi kita salah memilih, kita bukan semakin mendekat kepada Tuhan. Tapi kita justru mengendurkan disiplin rohani itu. Kita malas datang ke persekutuan, ke iCare, ke mungkin doa pagi, persekutuan pemuda, bahkan mungkin ibadah minggu. Karena kita terlalu capek. Atau kita mengendurkan komitmen hidup benar, kita mulai kompromi. Alah nggak apa-apa lah, ini wis selamane pol aku wis jujur, wis hidup bener, wis setia melayani. Tapi nggak kelihatan ya hasilnya, nggak nampak belas. Mengendurkan komitmen hidup benar, mulai kompromi dengan hal yang kecil-kecil. Nggak apa-apa lah telat, nggak apa-apa lah bohong sedikit. Dari nggak apa-apa, lainnya jadi papa. Atau mungkin yang lebih dalam lagi kita mulai lelah berdoa, berhenti berdoa. Mulai kompromi dengan dosa, mulai berhenti berdoa. Menjadi longgar, kehilangan ketegangan, kehilangan kedisiplinan. Dan menyerah yang kedua artinya adalah lelah fisik dan mental. Seperti orang yang kehausan di padang gurun, lelah berjalan di bawah terik matahari. Nggak bawa minum, nggak ada minum, panas, nggak bawa topi, nggak bawa payung, kita capek berjalan di padang gurun. Haus, rasanya mau pingsan. Sangat lelah fisik dan mental. Lelah fisik dan mental artinya bukan tidak mau berbuat baik lagi. Tetapi kondisinya sudah sangat lelah. Kalau biasanya berbuat baik, berbuat benar. Tapi jadi lelah, kesel aku. Ya. Sangat lelah, capek. Kehabisan bensin rohani untuk bertahan. Itulah kelelahan fisik dan mental. Dan yang ketiga, arti dari menyerah adalah berhenti di tengah jalan tepat sebelum finish. Jadi waktu mau jalan bunga ini ya, menuju ke bunga ini. Tinggal 1 langkah, 2 langkah lagi. Tapi di sini sudah berhenti. Keselau, capek. Memutuskan untuk berhenti tepat sebelum waktu tuaian dari Tuhan atau kairos Tuhan dari Tuhan itu tiba. Bahkan sebenarnya tinggal sedikit lagi waktunya. Tapi kita memilih berhenti. Kita bahkan mungkin memilih berbalik menjauh. Berhenti menabur kebaikan karena tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Berhenti berbuat benar karena kita tidak sabar menanti Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi hal yang luar biasa dari Rut menolak menyerah. Bekerja, memungut jelai dari pagi sampai petang. Lelah fisik, capek. Rut tetapi dia tetap setia merawat Naomi dan menyembah Allah Israel. Terus dengan setia memungut jelai. Paulus berkata, jika kita tidak menyerah artinya kemenangan bukan milik orang-orang yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Kemenangan adalah milik orang yang bertahan. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara melihat, saya pernah dari kecil itu ya punya langganan itu kue Bandung. Kue Bandung itu dulu itu kalau kita beli sepi banget. Sepi, paling setiap kali kita datang itu mesti ibunya itu sama bapaknya itu waktu itu masih berdua, belum punya pegawai. Dia itu enggak ada yang sampai duduk cangkruan tidur-tidur gitu. Padahal itu jam-jam rame Bapak Ibu Saudara. Dengan berjalannya waktu dia itu pindahan dari luar kota. Nah dengan berjalannya waktu itu mulai rame. Bahkan sekarang kalau saya pulang ke Diri mau beli martabak itu ya. Ngantrinya itu luar manepol nih enggak telepon dulu. Wes
Ruame pegawainya ada 5 apa 10 sekarang. Dari pertama dia nggak pernah nggak punya pegawai, nganggur tidur sampean, padahal itu hari Sabtu. Tapi dia dengan rutin, dengan setia, konsisten, dia tetap berjualan. Ini bisa membayangkan ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin seperti kita merasa lelah, lah mana, sing beliin enggak ada, belum ada yang datang. Tapi mbaknya itu setia. Sekarang ruame nepol. Bahkan dia udah buka cabang. Luar biasa. Jangan menyerah, karena kemenangan adalah milik orang yang bertahan. Ruth punya banyak alasan untuk menyerah. Ya seorang janda, ya miskin, ya orang asing. Bahkan ia harus bekerja di bawah terik matahari setiap hari. Ya kehilangan masa depan yang ia impikan. Tetapi ia tetap setia menemani Naomi, mertuanya. Dia tetap setia bekerja. Ia tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin hari ini ada yang masih bergumul dalam ekonomi, dalam rumah tangga, bahkan mungkin menunggu kesembuhan, menunggu pekerjaan. Bahkan ada dari kita mungkin yang berdoa untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Tapi kayaknya tambah nemen. Jangan pernah menyerah. Karena seringkali orang menyerah hanya beberapa langkah sebelum mujizat itu datang. Jika petani berhenti sehari sebelum panen, ia tidak akan pernah menuai dan kehilangan hasilnya. Kalau seorang pelari berhenti 5 meter sebelum garis akhir, ia tidak akan pernah mencapai garis akhir dan menjadi seorang pemenang. Begitu juga dalam kerohanian kita. Iblis ingin kita menyerah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan berkata, bertahanlah, sedikit lagi masa tuaian itu sudah datang. Kita bisa mempelajari 3 hal dari Ruth. Teruslah menabur kebaikan, teruslah mengasihi, teruslah mengampuni, teruslah memberi, teruslah melayani, teruslah hidup benar, teruslah mendekat kepada Tuhan, teruslah datang kepada Tuhan. Teruslah menabur. Dengan lutut kita berdoa, kita menabur tangisan dan air mata. Dan kedua, percayalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan belum membuka pintu, tidak berarti Tuhan melupakan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Dia sedang mempersiapkan waktu yang terbaik. Yang ketiga, jangan menyerah. Karena janji Tuhan masih berlaku. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Hari ini mungkin kita masih menangis. Tapi besok kita mungkin akan menuai dengan penuh sukacita, dan itu pasti karena itu janji Tuhan. Hari ini kita masih menabur dengan air mata, tapi kita besok akan menuai berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang kepada anak-anaknya. Setiap doa, setiap air mata, setiap pelayanan, setiap pekerjaan, setiap pengorbanan, semuanya ada dalam perhatian Tuhan. Karena itu, pagi hari ini kita mau simpan kalimat ini di dalam hati setiap kita. Don't quit, your harvest is coming. Don't quit, your harvest is coming. Jangan menyerah, tetap percaya, tetap setia, tetap berjalan bersama Tuhan. Sebab pada waktunya Tuhan akan membuat kita menuai lebih besar dari apa yang pernah kita bayangkan. Rasa lelah itu manusiawi. Tetapi jangan pernah kendurkan busur iman. Ketika kita memilih untuk tidak menyerah, Tuhan sedang mempersiapkan anak panah kehidupan kita untuk melesat menuju tuaian yang ajaib.
Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Kelelahan, pergumulan dan beban yang berat. Bahkan Tuhan jamah setiap hati kami Tuhan yang mulai goyah. Yang mulai capek, mulai jemu berbuat baik Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru. Seperti Engkau telah menguatkan Rut. Menteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya dan kami tahu bahwa Tuhan itu pasti akan datang. Engkau yang memampukan setiap kami Allah Roh Kudus. Pegang erat setiap hidup kami. Pegang erat setiap hati kami Tuhan. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami mau terus berbuat baik. Kami mau terus berbuat benar. Tapi kami manusia yang lemah. Biarlah anugerah-Mu turun pagi hari ini atas setiap kami Tuhan. Memampukan kami. Bahkan Tuhan, saat kami terkulai, Kau mengangkat kami Tuhan. Saat kami tertatih, Kau menggendong kami Tuhan. Mampukan kami terus melakukan apa yang menjadi panggilan kami. Mampukan kami Tuhan, untuk terus kami melakukan, mengelola semua yang Tuhan percayakan pada kami. Mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Biarlah ini pikiran kami, kehendak kami, semua kami serahkan kepada-Mu. Jadilah rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami, pegang tangan kami Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh Bersama-Mu Tuhan. jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Biarlah ini menjadi doa atas setiap kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami masuk dalam rencana-Mu yang kudus, rencana-Mu yang mulia Tuhan. Hanya kehendak-Mu Bapa yang terjadi Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Bapak jemaat-Mu hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan yang hendak kami himpun. Engkau mengasihi seluruh jemaat ini. Dan tentu apa yang kami persembahkan bukan dengan paksa, tetapi dengan kerelaan, bahkan menjadi tanda cinta kami kepada Engkau. Dan akan dihimpun di tempat yang terhormat untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini dalam nama Tuhan Yesus.
sekali Yesus selamanya. Tak akan hilang. Oh Yesusku, ku cintakan sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, kesempatan, sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Oh sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat tangan kami mengarahkan hati kepada Engkau. Inilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau jamah semuanya. Dan pada saat ini juga Tuhan, sebelum kami menerima berkat-Mu, Engkau juga akan melimpahkan berkat-Mu untuk salah seorang dari anak yang kekasih, Michelle, yang hendak sekolah di luar kota. Mari Michelle maju ke sini.
kedua belah tangan kami mengarahkan hati kepada Engkau untuk memberkati kepada anak Michelle yang hendak berangkat tanggal 29 ke Jakarta untuk menuntut ilmu, melanjutkan pendidikan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Engkau Tuhan segala hikmat, sumber segala kepandaian, Engkau sumber segala kesehatan. Engkau pula Tuhan yang mengutus pengawal-pengawal, yaitu malaikat-Mu, sampai menjagai anak-anak orang percaya. Maka kami bersahati jemaat-Mu berdoa kepada Engkau, lindungi Michelle Tuhan, beri kepandaian, beri hikmat yang berlipat ganda melampaui anak-anak dunia. Karena Engkau yang bersemayam di atas puji-pujian, memberkati anak-anak orang percaya yang menyerahkan hidupnya kepada Engkau. Bapa, lindungi anak gadis ini dari segala macam pencobaan jahat dari dunia. Engkau pagari dengan kuasa dari tempat maha tinggi, maka panah-panah jahat tidak akan bisa untuk menembus kehidupan Michelle Tuhan. Lindungi masa mudanya, kekudusan, kehormatan sebagai anak kerajaan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus dicurahkanlah untuk seluruh jemaat ini kasih karunia, penyertaan, keperkasaan, kesembuhan, kekuatan, kepandaian, hikmat. Bahkan pintu-pintu yang tertutup Engkau bukakan dalam nama Allah Bapa, Sang Putra yang tunggal Tuhan Yesus, penyertaan oleh Roh Kudus siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan berkati.